Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kelas 8 yang Mister banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan pembelajaran fikih, ya. Dan insyaallah ta'ala Mister akan menyampaikan tentang zakat. Sebelumnya Mister sudah menyampaikan tentang zakat fitrah, yaitu khusus untuk zakat fitrah. Karena zakat itu bukan hanya zakat fitri atau zakat fitrah, tapi ada zakat-zakat yang lain yang ada dalam Islam, seperti zakat emas, zakat perak, zakat hasil bumi, zakat harta usaha, dan sebagainya. Maka pada hari ini insyaallah Mister akan menjelaskan tentang zakat secara umum dari pengertian dan lain-lainnya. Karena zakat ini banyak jenisnya, biar kita tahu Karena dalam Islam tidak hanya zakat fitri, tetapi zakat yang lainnya pun ada, kan gitu ya. Oleh karena itu kita akan bahas pengertian pembahasan zakat ini lebih rinci meskipun tidak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita bisa memahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman semua, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo yang belum baca segera dibaca agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman bisa lihat di halaman 65 Kalau di buku paket itu ada di halaman 65. Oke, kita akan bahas pembahasan tentang zakat pada hari ini insyaallah taala. Apa yang akan kita bahas? Nah ini poin-poin pentingnya ada 6 insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya secara ringkas, secara praktis insyaallah ta'ala. Yang pertama tentang kedudukan zakat dalam Islam. Yang kedua arti zakat Zakat artinya itu apa akan kita bahas. Hukum zakat hukum orang yang meninggalkan zakat. Yang kelima hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat karena bakhil atau pelit. Yang keenam syarat wajib zakat. Nah, 6 pembahasan ini ada di halaman 65 sampai halaman 68. Jadi teman-teman silakan dilihat buku paketnya halaman 65 sampai halaman 68. Tetapi dengarkan dulu apa yang Mr. Febri sampaikan sambil mencatat poin-poin pentingnya, karena itu bagian dari tugas. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas tentang kedudukan zakat. Kedudukan zakat, kita pahami bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Di mana Nabi SAW bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara, makanya disebutnya rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua salat, yaitu salat 5 waktu, as-salatul maktubah, hafidhu ala salawati was salatil kham was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini rukun Islam yang kedua. Yang ketiga adalah zakat. Zakat di sini pengertiannya adalah zakat fitri atau zakat yang lain. Yang keempat yaitu puasa yang sekarang kita kerjakan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Kita diwajibkan berpuasa. Terus yang kelima adalah
ya. Haji, ya. Haji yaitu naik haji jikalau mampu, ya. Haji jikalau mampu. Ini adalah rukun Islam, ya. Dan zakat adalah salah satu rukun Islam. Artinya apa? Ini amalan yang diwajibkan, ya. Amalan yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala ya sering nih menggandengkan zakat dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in misalkan kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan zakat dengan salat. Itu kalau kita perhatikan ya kata para ulama itu ada 82 tempat di Al-Qur'an. Jadi Allah selalu menggandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan zakat dengan salat, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa zakat ini penting dan sesuatu yang sangat agung, ya, sesuatu yang sangat agung. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, ya teman-teman tahu Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau salah satu orang termulia di dunia ini setelah Rasulullah SAW, yaitu beliau mengatakan sungguh ya akan saya perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Muttafaq alaih. Jadi nggak boleh kita membedakan ini sholat, ini zakat, ini sholat wajib, zakat nggak wajib. Itu nggak boleh karena dua-duanya adalah kewajiban bagi seorang muslim. Taib itu kedudukannya dalam agama kita, dalam Islam ya. Zakat sangat penting sekali, sangat agung sekali. Selanjutnya ya pengertian dari zakat secara bahasa dan istilah syariat. Kalau secara bahasa zakat itu asal katanya az-zaka ya yang bermakna an-nama ya, nama ya. Nama itu artinya tumbuh atau ziyadah, bertambah. Ya, itu zakat. Nama atau ziyadah. Nama ya. Bukan nama. Kalau nama ya namu tidur. Kalau namanya panjang tumbuh. Nanti dilihat di kamus. Nama yanmu ini tumbuh. Atau ziyadah yaitu bertambah. Jadi apa? Orang yang berzakat dia hartanya tumbuh dan bertambah, tidak bakal berkurang. Ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Atau ada yang mengartikan bahwa zakat artinya adalah zaka yazki atau yazku, yang artinya menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan harta. Mungkin ketika mencari harta ada harta-harta yang tercampur dengan harta-harta yang haram, maka disucikan dengan zakat. Itu secara bahasa ya, bisa tumbuh dan bertambah atau berkembang atau menyucikan, sama. Selanjutnya, secara istilah syariat, zakat itu adalah sebuah kata ya, sebuah kata yang mengungkapkan tentang hak wajib dalam harta yang mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus dan untuk golongan khusus. Ini perhatikan pengertiannya. Jadi zakat itu adalah sebuah kata yang mengungkapkan hak wajib dalam harta. Jadi harta itu ada haknya ya dalam harta kita itu ya. Dalam harta kita itu ada kewajibannya apabila telah mencapai nisab, mencapai ukuran tertentu ya. Dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu ada syarat-syaratnya teman-teman. Gak bisa langsung bayar aja, gak bisa. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat khususnya. Dan untuk golongan khusus. Zakat juga diberikan kepada golongan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini pengertian zakat. Selanjutnya kita bahas tentang hukum zakat. Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah sholat. Jadi zakat ini adalah kewajiban. Jadi setiap orang yang sudah kena wajib zakat, dia wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yaitu surat Al-Baqarah 43. Allah juga berfirman, Hud
min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bayar zakat. Ya, bayar zakat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terbangun atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi zakat itu rukun Islam. Ya. Jadi zakat ini wajib bagi setiap muslim yang sudah terkena hukum zakat. Ya, nanti ada syarat-syarat zakat. Yang kita bahas ini zakat secara umum, bukan zakat fitrah saja. Baik, kita lanjut. Hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Jadi hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat itu ada dua macam, ada 2 orang, ada 2 golongan. Kita lihat, misalkan kita tanya, kenapa kamu nggak zakat? Dia mengingkari, zakat itu nggak wajib, misalkan. Zakat itu bukan syariat Islam, nggak wajib, misalkan. Nah, kita lihat, dia sudah belum tahu atau sudah tahu. Ada orang yang mengingkari suatu hukum karena dia belum tahu. Ada orang yang mengingkari suatu hukum karena dia sudah tahu, tapi tetap mengingkari. Bagaimana nih hukumnya nih? Maka kalau dia belum tahu, ya, disebabkan, ini ada sebabnya. Dia belum tahu, disebabkan baru masuk Islam, yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari perkotaan, maka tidak dihukumi kafir. Ini syaratnya ini nih, penting ya bagi kita semua. Jadi kalau dia belum tahu karena dia baru masuk Islam, atau belum masuk Islam, ya baru masuk Islam, afwan. Yang kedua, dia tinggal di daerah pedalaman. Teman-teman biasa tinggal di kota nggak? Coba searching di pedalaman, banyak sekali. Dari teman-teman mister yang biasa dakwah ke pedalaman, itu kalau di pedalaman itu, ya, jarak antara satu desa dengan desa yang lain itu nggak 1 jam, teman-teman. Ya, bisa 8 jam. 10 jam, mereka naik ke gunung, itu susah. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka belum tahu, dia nggak ngerti. Ya, TV nggak ada, suara azan apalagi, gitu kan, penceramah nggak ada. Itu teman-teman mister biasa ke situ. Ya, dikirim dari kampus ke sana berdakwah, mengajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Itu di atas gunung adanya. Ya, kalau mau ke sana biasa ngelewatin 3 sungai, 4 sungai itu. Kalau hujan mereka berhenti dulu karena jalanannya terpotong banjir. Itu di pedalaman begitu. Ya, mereka belum tahu. Mereka baru masuk Islam, nggak ada yang ngajarin, maka mereka tidak dihukumi kafir. Beda dengan orang Islam di zaman sekarang nih, di zaman kita nih. Ya, di tempat kita, di tempat kita kalau belum tahu itu tetap dihukumi kafir. Kenapa? Karena mereka tahu, karena mereka hidup di negara Islam, di tempat orang-orang Islam. Ya, jadi kewajiban kita belajar. Ya, kalau kita ini belum tahu, saya belum tahu, mister, ya belajar. Kalau dikasih tahu harus menerima. Ya, belajar. Nah, kalau orang-orang yang di pedalaman seperti itu, maka dia tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Kalau belum tahu, dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, mereka menerimanya, alhamdulillah. Kalau mereka enggak menerimanya, ya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kalau sudah tahu tetap mengingkari, maka hukumnya kafir. Ya, perlu diperhatikan ini. Jadi kalau belum tahu karena mereka tinggal di pedalaman yang sangat jauh dari kota, tidak pernah mendengar tentang zakat, maka di sini ada uzur. Ya, ada keringanan hukum. Yang kedua, jika sudah tahu nih teman-teman, ini orang muslim, dia udah tahu zakat, dia nggak mau zakat, ini kafir, dia mengingkari, ya, dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia orang kafir, ya. Apalagi kalau dia hidup di tengah-tengah orang Islam, sering mendengar azan, sering mendengar orang ceramah, maka dia tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, ya. Kemudian
dia diminta bertobat. Ya, diminta bertobat selama 3 hari. Jika tobat itu yang diharapkan, namun jika tidak maka ia dibunuh. Ini penting nih catatannya. Jika dia nggak mau bertobat, dibunuh. Jangan main hakim sendiri. Siapa yang bunuh? Yaitu pemerintah, ulil amri ya, bukan orang per orang. Ya, jadi dalam Islam tuh kayak gitu. Kalau dia nggak mau tahu, dibunuh. Ya, sudah tahu tapi dikasih tahu nggak mau tahu, dibunuh karena dia udah murtad. Tetapi yang membunuh itu hukuman mati itu adalah pemerintah, bukan perorangan. Paham ya? Tapi kita lanjut. Hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat karena bakhil. Bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Jadi ini mengingkari kalau ini, nggak percaya sama kewajiban zakat. Kalau yang ini dia sudah tahu hukumnya zakat, cuman males, bakhil. Kalau bahasa kitanya pelit, ya pelit ngeluarin zakat. Bagaimana hukumnya? Maka dia hukumnya adalah dosa besar, ya dosa besar. Tetapi dia tidak sampai dikafirkan. Kenapa? Dia masih meyakini. Kadang ada orang-orang kayak gitu ya teman-teman. Dia seperti orang nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Dia ngerti sholat itu wajib, ya dia nggak mengingkari gitu. Alasan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, Z balik lagi ke A, B, C, D, Z balik lagi ke A, B, C gitu kan alasannya. Nah orang yang seperti ini maka dia dosa besar, ya. Tetapi kata para ulama, Allahu a'lam, tidak sampai derajat dia keluar dari Islam. Dia masih orang Islam tapi dosa besar, ya, imannya kurang. Ini berdasarkan dari sabda Nabi SAW, ya, hadis riwayat Muslim. Di sini kata Nabi SAW, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa janibihi wa jabinuhu wa dhahruh kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Ini penting. Jadi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil tidak sampai keluar dari Islam. Dia masih orang Islam tapi dosa besar. Ini hadisnya. Tidaklah orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mau membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrika dahinya, lambung dan punggungnya. Setiap kali menjadi dingin maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun di dunia, sampai perkara para hamba diputuskan. Setelah itu dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Ini penting hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan, ya, jalan ke surga atau ke neraka. Jadi orang yang tadi nggak mau bayar zakat nih, ya, dia disetrika, ya kan, dahinya, lambungnya, punggungnya setiap hari itu ya, yang lamanya kalau di dunia itu 50.000 tahun, ya, 50.000 tahun. Itu luar biasa kesiksanya ya teman-teman sekalian. Tetapi ya setelah disiksa itu dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Jadi dia masih punya kesempatan masuk surga, ya. Kenapa? Karena dia bukan orang kafir. Ya, ini kembali ke belajar akidah. Kalau orang kafir yang dilihat tuh bukan surga, dia nggak ada kesempatan masuk surga. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang pura-pura masuk Islam itu nggak punya kesempatan masuk surga. Mereka pasti kekal dalam neraka itu. Tapi kalau orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil, karena pelit, maka dia punya kesempatan masuk surga, ya. Punya kesempatan masuk surga, tetapi dia melakukan dosa besar tadi, disetrika dulu bahasanya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita lanjut. Ini syarat wajib zakat. Jadi syarat wajib zakat ini ada 5 ya. Tulisannya agak berantakan di sini ya. Yang pertama Islam. Ya, jadi orang Islam yang mengeluarkan zakat. Tidak wajib zakat atas orang kafir karena zakat adalah ibadah harta yang dengannya seorang muslim bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah, dan orang kafir tidak diterima ibadahnya sampai dia masuk Islam. Jadi yang mengeluarkan zakat adalah hanya orang Islam.
Jadi kalau orang kafir mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak diterima. Ya, ibadahnya orang kafir itu tidak diterima ya, sebagus apapun. Jadi zakat nomor satu syaratnya adalah Islam. Yang kedua, merdeka. Merdeka itu apa? Ya bukan budak, gitu kan? Karena budak itu tidak memiliki harta. Yang ketiga, mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab adalah ukuran tertentu pada suatu harta. Harta yang mencapai nisab ini adalah harta di luar kebutuhan dari kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan. Jadi nisab itu harta selain tadi, selain makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan, itu nisab namanya. Ya, misalkan dia punya usaha lain, usaha misalkan nisabnya itu kalau di emas itu 85 gram atau 90 gram, ya, 90 gram misalkan, 90 gram misalkan, atau 85, 90 gram. 1 gram emas yang 24 karat itu 1 juta. Berarti kalau dia 1 juta kali 90 berarti 90 juta. Dia punya harta 90 juta, itu sudah wajib zakat 2,5%. Ya. Terus yang keempat yaitu haul, sudah 1 tahun. Maksudnya apa? Harta yang 90 juta itu dia sudah mencapai haul 1 tahun. Ya, sudah dikurangi dari kebutuhannya. Misalkan dihitung-hitung dari makannya, pakaiannya, semua biaya sekolah, misalkan anaknya segala macam. Ternyata pas dihitung 1 tahun hartanya ada 100 juta misalkan. Berarti itu udah kena nisab. Ya kan, minimal 90 juta. Kalau 100 juta berarti sudah kena nisab. Ya, dan sudah haul karena sudah 1 tahun. Berarti dikeluarkan 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5%. Berarti 2,5 juta, betul ya. Ya, 2,5 juta atau 2,5 juta. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Ini syaratnya ada 4. Ini terkait dengan zakat, ya, zakat mal ya, zakat harta. Kemarin kita sudah bahas tentang zakat fitrah. Ya. Di mana Nabi SAW terkait haul ini, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Tidak ada zakat ya pada suatu harta sehingga mencapai haul, yaitu 1 tahun. Hartanya itu bergulir setelah dikurangi ya selama 1 tahun, itu baru namanya harta sesungguhnya. Jadi kalau sekarang punya harta 90 juta, dipakai 1 tahun ke depan, kira-kira hartanya bertambah atau berkurang? Kalau berkurang berarti tidak diwajibkan zakat kalau kurang dari 90 gram emas ya. Tapi kalau hartanya misalkan tetap 90 juta atau malah lebih, maka dia kena zakat mal ya. Perhitungannya dimulai dari semenjak seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab sampai pada tahun berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan. Seandainya harta tersebut berkurang di pertengahan haul, maka perhitungan kembali dari pertama ya. Syarat haul ini hanya khusus pada binatang ternak, emas dan perak, uang dan harta perniagaan. Adapun hasil pertanian dan hasil tambang maka tidak disyaratkan haul, tapi mengeluarkannya ketika panen. Ya, jadi zakat itu banyak jenisnya ya teman-teman sekalian. Tapi ini pengantar, mudah-mudahan yang bisa disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui WA atau di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan katsira. Naqtatimu bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.